warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bi ni'matil iman wal islam wa tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, orang tua kami yang berhadir pada salat Isya di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, serta para ahbab kita dimanapun berada, terkhusus pada malam hari ini Pak Imam kita yang duduk bersama kita. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur pada Allah dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Mengawali majlis kita malam hari ini, kata Nabi, afdalu doa alhamdulillah, sebaik-baik doa alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini adalah kalimat bersyukur. Dan kalimat ini pula lah yang diucapkan oleh para ahli surga. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, dakwahum fiha tahiyyatahum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Di dalam surga itu mereka berjumpa, saling menghormati, saling mengucapkan salam, dan ucapan-ucapan doa-doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita mula majlis ini dengan ucapan alhamdulillah, berarti kita telah berucap seperti mana ucapan penduduk-penduduk surga. Masya Allah. Selanjutnya selawat beriring salam kita sampaikan pada baginda Nabi SAW. Dengan Allah, ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada beliau, assalamu alaika ya Rasulullah. Dengan salawat dan salam ini kita berharap di antara keberkahan dan fadilah ucapan itu, bahwa itu adalah bukti tanda kita setia kepada Nabi, tanda kita mengikut Nabi, merindukan Nabi, dan yang paling dahsyat lagi kelak ketika kita bertemu Nabi, diizinkan Allah kepada Nabi untuk memberi syafaat, dan syafaat itu mudah-mudahan ada nama-nama kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para ahbab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita lanjutkan kajian kita bab adab wa sunnah fi kulli yaum. Bab dan adab dan sunnah dalam setiap hari, yang dilakukan, apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Maka orang yang mengikut Nabi, mencontoh Nabi, adalah orang yang dicintai Nabi. Dan orang yang tanda dia mencintai Nabi, dia juga dicintai Nabi. Maka salah satu fadilah kita menghidupkan sunnah Nabi dalam adab sehari-hari kita. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wah, ini dahsyat nih Pak. Siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, sungguh dia akan bersama denganku kelak di dalam surga. Masya Allah. Dan semua perkara yang kita ikuti dari Nabi SAW ini, dia adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah. Seperti mana yang Allah sampaikan kepada Nabi pada surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, kita mencintai Allah Pak? Cinta kan? Kalau kita mencintai Allah, apa kata Nabi? Fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya kalian mendapatkan cinta Allah, diampuni dosa-dosa kalian, dihapuskan kesalahan kalian. Wallahu ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih Penyayang. Maka kita ingin bukti kecintaan kita pada Allah Ta'ala mengikut Nabi, dan dengan itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Selanjutnya kajian kita masuk pada bab yang berkaitan dengan adab dengan yang berhubungan dengan menjalankan syariat. Bulan lalu kita membahas bahwa
Adab itu dibagi 4. Adab yang berkaitan dengan perintah dan larangan menjalankan agama, adab yang berkaitan dengan sifat, adab berkaitan dengan cara bertutur kata, lalu adab yang berkaitan dengan akhlak, membersihkan jiwa. Di dalam kitab ini dibahas 4 adab itu dibahas dengan 5 bab. Bab pertama adab yang berkaitan dengan ibadah kita, lalu adab yang berkaitan dengan adat keseharian kita, lalu adab yang berkaitan dengan muamalah ekonomi, kemudian sosial, kemudian adab yang berkaitan dengan muasyarah, yaitu yang berkaitan dengan pergaulan, lalu adab yang berkaitan dengan akhlak. Nah, begitu. Kita masuk pada bab pertama. Kemarin baru penjelasan. Bab pertama itu adab yang berkaitan dengan ibadah. Apa induk dari adab ibadah? Kata ulama, kalau kita lihat dalam kitab fikih, hampir seluruh kitab fikih, adab pertama itu adab bersuci, adab bertaharah. Fikihnya membahas tentang bagaimana bertaharah, tapi dalam kajian ini kita membahas bagaimana adab, akhlak hingga taharah kita, bersuci kita ini menjadi bagian penting. Dengan sebab bersuci aja orang bisa masuk Islam. Sebelum saya jelaskan, ada kisah sedikit. Dulu ada salah seorang dosen, teman Ustadz Pak Imam kita juga, kuliah di Amerika, almarhum. Sebutlah nama beliau, Insinyur Yulisman MSc, almarhum. Beliau ini sekolah di Amerika, tinggal di apartemen, tinggal di hotel gitu ya, apartemen. Di apartemen ini satu lantai itu campurlah mahasiswa Islam, kemudian campur lagi dengan mahasiswa non Muslim. Setahun kemudian dalam kisah beliau tuh, tukang laundry yang ada di apartemen itu kemudian menjadi mu'allaf, masuk Islam. Ditanya, kenapa sebab masuk Islam? Dia bilang, saya masuk Islam ini sebab setiap mencuci celana dalam nih, orang-orang Islam nih celana dalamnya nggak bau. Celana dalamnya tuh nggak bau, nggak menempel najis di situ. Nah, kan sedangkan yang lain, dia bilang mahasiswa yang lain, ini baunya luar biasa. Lalu saya melihat perilaku perilaku atau adab yang menjadi keseharian mahasiswa Islam ini, jadi tertarik dia. Ternyata Islam mengajarkan buang air saja begitu, Pak. Akhirnya masuk Islam gara-gara menengok celana dalam yang bersih itu. Tertarik dia, Pak. Sebab celana dalam bersih ini sebab hidayah. Maka kita kalau pakai akhlak nih, adab kita nih, jadi tak perlu dakwah pun orang kalau nengok akhlak kita bisa berbondong-bondong orang masuk Islam. Seperti mana Allah katakan kan dalam surah An-Nasr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kan. Jika sudah datang pertolongan Allah Ta'ala itu, maka orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Di mana letak pertolongan Allah tuh? Nah, kepada kita ini kalau kita sungguh-sungguh mengamalkan agamanya. In tansurullah wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Maka kita tolong agama Allah Ta'ala ini untuk menghidupkannya. InsyaAllah Allah tolong kita semua, insyaAllah. Amin. Bab pertama yaitu yang berkaitan dengan adab istinja. Pertanyaannya, istinja itu apa? Nah, kan gitu. Istinja ini sudah menjadi bahasa Melayu. Kalau kita lihat dalam penjelasannya, istinja itu adalah proses membersihkan hadas yang keluar dari 2 jalan. Nah, hadas kecil nih, proses membersihkan hadas yang keluar dari 2 jalan, yaitu jalan keluarnya air kencing dan keluarnya buang air besar, atau disebut dengan proses membersihkan hadas atau najis dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Kubul dimaksud baul, yaitu lubang kencing, kemudian dubur adalah lubang buang air besar. Maka proses membersihkan itu mulai dari sejak kita menentukan di mana kita nak tempat buang air. Disebutkan dalam kitab ini, diriwayatkan dari Imam Bukhari, maka Rasulullah SAW, jadi sebelum kita buang air itu kita mesti menentukan tempat kita buang air. Rasulullah SAW melarang buang air di tempat yang menghadap kiblat dan membelakangi kiblat.
terutama di tempat yang terbuka. Maka disyarahkan oleh ulama, ada ulama berpendapat boleh kalau tempat itu tertutup, tapi hukumnya tetap makruh. Maka kalau buang air itu di mana nih? Sini kamar mandinya ngadap kiblat atau tidak? Toiletnya. Dia ada beda toilet dengan kamar mandi. Ada kamar mandi itu bukan tempat buang najis, hanya tempat mandi aja. Maka kalau tempat seperti itu tidak apa-apa kita baca doa di dalamnya. Tapi kalau tempatnya bergabung antara buang najis dengan bersuci, maka tempat seperti itu kita mesti memperhatikan adab-adab yang lebih yang betul-betul sesuai dengan apa yang petunjuk Nabi SAW. Maka pertama, tentukan tempatnya, tidak menghadap kiblat, tidak pula membelakangi kiblat. Yang kedua, disebutkan jika kita masuk ke dalam kamar mandi itu, maka berdoalah seperti mana doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kita hafal doa ni Pak ya? Ya Bu ya, hafal doa ni. Tapi masalahnya apa makna di sebalik doa? Kan gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki, setan perempuan. Kan gitu. Khubus dan khaba'is. Berarti di setiap tempat toilet yang di dalamnya tempat buang najis, hadas ya, berarti di situ ada khubus dan khaba'is. Situ ada tuh. Maka di tempat-tempat seperti itu, maka jika kita tidak minta doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kata ulama dia membersamai buang air kecil kita, atau dia membersamai buang air besar kita. Berkawan kita sama dia. Kalau udah berkawan macam mana jadi? Jadi yang jelas buang air kita tak jadi ibadah. Ada sebagai Imam Abdullah bin Mubarak menyebut, maka kalau kita tahu tempat seperti itu ada penunggunya khabas dan khabais, pertama kita mesti minta perlindungan, yang kedua kita mesti menutup kepala, kecuali kita dalam keadaan berihram. Maka kalau kita berihram, tutup pakai tangan. Kalau kita tak berihram, ya tutup pakai, kalau pakai kupiah ni dulu disuruh balik Pak Imam ya, dibalikkan kupiah kita, atau dibalikkan, dipakai tutup kepala gini. Atau kalau sebagian kita tu pakai singlet lah, tutup kepala. Atau buat khusus tutup kepala untuk masuk kamar mandi. Tetapi sebagian ulama lagi menyebut, jika kita sudah berdoa mohon perlindungan, Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is, berarti kita sudah dilindungi. Mau menutup ataupun tidak, berarti kita sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam perlindungan Allah. Selama ini kita baca lah itu kan, baca kan? Maka langkahkanlah kaki di dalam ke dalam toilet itu dengan menggunakan kaki kiri. Kerana tempat itu tempat najis. Dan di dalam kamar mandi ketika kita sudah masuk ke dalam, bukan kamar mandi ya, toilet ya. Toilet kamar mandi lah gitu, yang tempat buang hadas tadi. Maka masuk dengan kaki kiri dan posisi yang tidak menghadap kiblat, dengan membaca doa sebelumnya. Lalu di dalamnya jika kita ingin buang air besar, maka bertumpulah duduk di atas kaki kanan kita. Ini prakteknya nih. Macam mana prakteknya? Azri bisa praktek? Pak Imam mempraktekkan. Kalau buang air besar, itu dia. Bertumpu di atas kaki kiri kita. Buang air besar bertumpu di atas kaki kanan. Maaf ya. Di kaki kanan kita ini bertumpu. Boleh sini ya? Ini. Bertumpu di sini. Kalau kita buang air kecil, bertumpu dengan kaki kiri kita. Bertumpu kaki kiri. Tapi jangan pula kita lama-lama menung-menung kayak gini kan. Itu kacau pula kita dibuat. Apa makna bertumpu ni? Kata sebagian peneliti ya, bahwa kita bertumpu tu biar kita seperti kondisinya dalam keadaan duduk. Sehingga ini ada alasnya, tidak betul-betul menekan terhadap dubur kita ketika kita buang air besar, dan tidak terlalu menekan, bisa membuka habis kandung kemih kita ketika kita buang air kecil, sehingga betul-betul keluar dia bersih. Lalu bagaimana kalau toilet kita toilet duduk, bukan toilet jongkok? Ini kan toilet duduk, bukan toilet jongkok. Ini dibahas dalam Basul Masail. Bahkan dalam Basul Masail pun dibahas tuh, bagaimana dengan hotel-hotel yang WC-nya di atas Masjidil Haram, yang hotel-hotel itu tinggi daripada Ka'bah.
sedangkan mereka buang air itu menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah. Bagaimana? Wah, luar biasa, sampai ke situ dibahas. Maka sebagian ulama-ulama sufi dia enggak mau nginap situ karena kurang adab. Karena posisi buang air lebih tinggi daripada Ka'bah. Wah, seperti itu, Pak. Nanti kita bahas ini dibilang pula kita bid'ah nih. Ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka posisi ini tadi kalau kita posisinya seperti tempat duduk toilet duduk, berarti kita sudah mengambil bagian dari sunnah. Karena kan sepertinya sunnahnya kan duduk itu. Cuman kita bertumpu kan dengan kaki kanan atau dengan kaki kiri. Tinggal kita memposisikan badan kita di atas tempat duduk, di atas toilet yang duduk itu, sehingga ada proses penekanan seperti kita mana jongkok duduk di toilet jongkok, seperti kita duduk sunnah di atas toilet jongkok. Bagaimana? Berarti kaki depan kita di antara kita duduk itu, kaki depan kita begini ya, kaki depan kita ini kita rapikan ini. Mana kursi? Ini kursi Tri, itu Tri. Jadi kalau toilet duduk, sini. Ini kan toilet duduk nih, icak-icak tapi ini bukan toilet duduk. Kita sudah posisi duduk gini kan? Kalau ini buang air besar, ini buang air kecil. Kan sudah ada posisi memang kita duduk. Kalau kita duduk gini, berarti sudah posisi duduk. Lalu gimana kalau buang air besar? Ya ini naikkan sedikit. Ini tarikkan sedikit. Posisi baju kita mengumpul. Kalau kita buang air kecil, tentu di sebaliknya. Nah, seperti ini dia jadinya. Jadi sama-sama juga. Tapi janganlah gini kita gitu. Wah, beramu-lamu bosku. Yang lebih dasar lagi kena toiletnya jongkok. Banyak di antara kita, tapi bukan orang-orang yang mengaji. Ada yang bawa HP ke kamar mandi. Bawa HP. Main game kata Pak Ustaz Azhar. Ada main HP, main game. Yang dasar lagi sambil merokok. Ada bawa koran pula lagi. La ilaha illallah astagfirullah. Padahal tempat buang najis itu tak boleh berlama-lama kita di dalamnya. Nah, maka kita ya seperti inilah. Tadi satu yang seperti ini, satu lagi seperti ini. Artinya menekan di antara perut kita ini sehingga betul-betul keluar. Kalau orang Eropa dia tak pandai gini jongkok gini. Kalau dia jongkok ini langsung terbaring ya. Baik, balik kita ke kaji. Itu posisi duduk. Maka selama di dalam kamar mandi, kamar toilet, kita buang air besar atau buang air kecil itu, maka kita tidak boleh berbicara. Kita tak boleh bicara. Kalau ada orang manggil, disebutkan kita tidak boleh berbicara ketika beristinja. Baik kita dalam keadaan dipanggil orang ataupun kita ngomong pada orang lain. Disebutkan di dalam hadis dari Imam Tirmizi ketika beristinja, ini tadi masalah duduk, sebaiknya merendahkan tubuh serendah mungkin. Jadi merendahkan diri dalam keadaan berjongkok. Baik, selanjutnya kita tidak boleh ngobrol, tidak boleh menjawab ucapan orang lain di saat kita dalam keadaan beristinja, buang air besar atau buang air kecil. Kalau ada orang panggil gimana? Dia panggil ayah kata anak kita, atau panggilnya Pak Bayu, gitu kan? Maka kita cukup menjawab dengan kalau dipanggil lagi gitu kan, kasih kode lah. Nah, ini kadang-kadang ngobrol pula pas pula kamar mandi itu, toiletnya tuh toilet ngantri, toilet yang susun, kamar 1, kamar 2, kamar 3. Yang sebelah kamu situ ya, saya sini ya, ngobrol dia. Bulan ini kemana kita? Anak bapak dah di mana? Cerita pula di sebelah kamar mandi. La ilaha illallah astagfirullah. Ini tak boleh. Baik, selanjutnya ketika kita sudah mengakhiri buang air besar atau buang air kecil dulu, maka yakinkan bahwa buang air kecil kita ini udah keluar tuntas. Dengan apa meyakinkan? Dengan berdaham 3 kali. Lalu setelah itu urut tuh. Kalau dapat urut bagian bawahnya tuh. Saluran tempat kita buang air kecil itu diurut sampai kita yakin betul-betul baul kita itu bersih. Dan kemudian ketika buang air besar, maka yakinkan ketika kita beristinja membersihkannya itu dengan air, kalau tidak air dengan batu atau dengan tisu atau kertas sampai lubang dubur kita itu berasa kesat. Kalau kawan-kawan kita luar negeri sana ya, tak pandai buang air dengan buang pakai air, membersihkannya pakai air.
Bersihkan air ni orang Indonesia ni. Kalau orang Eropah tu pakai kertas ya. Bingung dia tengok kita kan. Berarti sedikit basah kata dia. Tapi kita pandai lah caranya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya setelah kita menyelesaikan istinja kita keluar dari kamar mandi dengan mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi kalau kita keluar dari kamar mandi toilet, tempat buang hadas besar kecil itu menggunakan kaki kanan. Lalu kita membaca doa. Ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afani. Kita hafal semua kan? Tapi apa makna di sebalik doa? Apa maknanya? Kan kita bilang ghufranaka, ampuni kami ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Ghufranaka kan? Mohon ampun kepadamu ya Allah. Alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan, memegikan ya. Azhaba dah pergi dah. Apa yang pergi Pak? Anil aza, yaitu ketidaknyamanan, kekotoran, dan memberikan kepadaku kelegaan. Wa afani, maksudnya diberikan kita kesehatan. Jadi artinya kita buang air tu kotorannya keluar, kesehatan diberi Allah. Pertanyaannya, kenapa kita mesti minta ampun? Kenapa bang? Buang air tu, kenapa kita mesti minta ampun? Kenapa Sri? Kenapa kita minta ampun? Adakah dosa kita di dalamnya? Ini dibahas oleh ulama, bahwa di saat kita bernajis itu kita telah disebutkan bahwa kita itu telah menghilangkan haknya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri kita. Jadi haknya Allah kepada hamba itu adalah bersuci. Kenapa begitu? Contoh, orang dalam keadaan haid kan tak boleh menyebut nama Allah. Orang tidak boleh baca Quran, ya kan? Tak boleh solat. Kita dalam kamar mandi itu tak boleh tak boleh membaca basmalah, tak boleh melapaskan nama-nama Allah. Artinya apa? Kita terlepas dari haknya Allah ketika itu. Untung kita dalam keadaan adab, berarti kita tetap mengamalkan sunnah. Maka cepat-cepat, kerana ada hak Allah Ta'ala dalam diri kita yang terganggu, kerana kita tidak dalam keadaan bersuci. Buktinya itulah dia, tak bisa bilang bismillah, ya kan? Tak bisa bilang subhanallah. Apa pula lagi kita dalam kamar mandi, mengaji pula kita sedang toilet tu kan? Keluar dari situ baca subhanallah, alhamdulillah, tak boleh, haram hukumnya. Maka kita setelah keluar dari kamar mandi mengucapkan ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afanik, minta ampun kerana haknya Allah Ta'ala tu apa dalam bahasa kita tu, kita telah ada sebagian hak Allah Ta'ala pada diri kita tu terganggu. Maka disebutkan oleh Syekh Dr. Mustafa Azhari, juga Imam Abu Hamid Al-Ghazali, bahawa haknya Allah kepada setiap hamba tu adalah bersuci. Jadi kalau kita junub, usahakan ambil uduk sebelum tidur. Walaupun perempuan haid ni, ada perempuan haid kan, dia kan tak boleh solat. Berarti kan haknya Allah tak ada pada dirinya. Dia dikasih Allah rukhsah, fitrahnya kemanusiaan. Tak boleh baca Quran, ya kan? Kecuali dia murajaah. Tak boleh berzikir boleh. Berzikir sebagai bentuk mengingat Allah. Tapi memegang mushaf tak boleh. Solat tak boleh. Puasa tak boleh. Kerana tidak ada hak Allah pada dirinya. Tapi itu fitrah. Kalau buang air ni kan, bersuci ni kan kita rutinitas. Maka di saat itu Allah berikan, lalu kita mohon ampun. Ya Allah, ampun aku ya Allah. Begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang mengiringi amalan kita beristinja ni adalah bersuci, yaitu berwuduk. Maka jangan biarkan kita dalam keadaan, kan sudah selesai hadas besar selesai, hadas buang air besar selesai, buang air kecil selesai. Kita sudah bersih tapi kita belum suci. Lalu apa yang mengiringi kita sudah melakukan hal yang bersih tadi? Maka yang mengiringinya adalah berwuduklah. Kalau tak ada air, bertayamumlah. Maka bab ini, bab berwuduk dan bertayamum ini kita lanjutkan bulan depan. Ada hal-hal yang tak boleh selama kita buang air. Yang pertama, laki-laki tak boleh kencing berdiri, apalagi perempuan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi, arba'atun minal jipa, ada 4 perkara yang tercela. Dan 4 perkara tercela ini dianggap biasa sama orang. Yang pertama, ar-rijal baul qa'iman, laki-laki yang kencing berdiri. Kencing berdiri ini kalau ulama sufi, orang yang akhlaknya baik, tak bisa dia jadi muazin. Jangankan jadi imam, jadi muazin tak boleh.
Jadi ada kisah dulu, seorang ustaz kita ke Mekah kan, minta izin jadi muazin di Masjid Aisyah di Tanim. Ketika mau azan tu ditanya sama Syekh, boleh azan di sini tapi syaratnya yang muazin ini tidak kencing berdiri. Tak pernah kencing berdiri sejak balik. Kita kacau nih. Walaupun sebagian ulama memakruhkan hukum kencing berdiri, tapi diyakini orang kencing berdiri ini baulnya tidak bersih, kena tinggal dia. Kalau berdiri kan gini nih kandung kemih kita. Maka ketika kita rukuk membuka lebar, lalu keluarlah setetes pada saluran kencing kita. Sah tak uduk kita? Tidak. Itu pula manggil orang, ayolah sholat. Itu pula mengimami orang sholat. Maka semenjak itu kalau kita tahu janganlah kencing berdiri ya. Pak muazin ya kan, Pak imam tentu apa lagi ya kan. Nah, adab ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini tak boleh, hal-hal yang tak boleh. Bicara tak boleh, kencing berdiri tak boleh, membaca-baca zikir di dalam toilet tak boleh. Hal-hal yang berkaitan dengan membaca kalimat-kalimat Allah Ta'ala tidak dibenarkan. Kecuali, ada kecuali. Di saat kita misalnya di dalam kamar mandi, dalam toilet itu kita mau berwuduk. Lalu berwuduk ini kan hukum membaca basmalah itu wajib. Tetapi di tempat kamar mandi itu tak haram hukumnya membaca itu. Maka ada fatwa Syekh Fauzan bin Fauzan, juga Syekh Utsaimin, bertemu antaranya yang wajib dengan yang haram, tetapi yang wajib ini prioritas, maka hukum melafazkannya jadi makruh. Karena kalau tak baca tak sah. Tapi yang paling bagus diambil jalur tengahnya, membacanya di dalam hati. Jadi membaca bismillah di dalam hati. Yang paling mantap lagi ambil uduk di luar kamar mandi gitu. Sehingga kita tidak berkaitan dengan hak Allah Ta'ala yang kita ucapkan di tempat bernajis. Sampai sini ada pertanyaan? Pas ada? Ada pertanyaan? Cukup? Malam ni cukup sampai sini aja lah nak. Agak-agak demam sikit badan ni. Baik, kita tutup dulu. Kita tambah sedikit lagi. Setelah buang air kecil, disebutkan oleh Syekh yang menulis kitab ini, setelah buang air kecil segera mempersiapkan diri untuk bersuci, terutama mengerjakan solat. Pertama-tama kita harus meyakinkan bahwa diri kita sudah bebas dari najis, apakah hadas besar atau hadas kecil. Itulah sebabnya kita setelah itu kita disunahkan mengiringi buang air hadas besar dan hadas kecil itu dengan berwuduk. Kalau tak ketemu air maka bertayamumlah, gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita kan, kaitannya kalau kita mau solat maka bersucilah kan. Maka perintahnya dalam surah Al-Maidah ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu ru'usakum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau kalian ingin mendirikan solat, biasanya kita kan bersuci istinja tu urutannya solat. Ya paling tidak solat sunat lah, gitu kan. Solat sunat syukrul wuduk dan sebagainya. Maka taklah kita bisa solat kecuali diawali dengan bersuci. Bersuci maksudnya berwuduk, tapi yang paling sempurna sebelum kita berwuduk, yakinkan hadas besar dan hadas kecil kita sudah terbebas. Ada sebuah pembahasan, pertanyaannya Ustaz, kalau kita sudah buang air besar, buang air kecil, tiba-tiba dalam solat tu kita terasa rasa, kan ada tuh, terasa rasa masih ada kira-kira keluar, kira-kira tidak kan gitu. Itu bagaimana tuh? Kalau itu adalah penyakit, nama penyakitnya sulusul baul. Jadi kalau dah kencing itu dia akan kencing aja terus. Maka itu dimaafkan, tapi ada caranya. Seseorang yang kena penyakit sulusul baul, dia baru boleh ambil uduk untuk bersuci ketika azan dikumandangkan. Jadi ketika azan dikumandangkan, dia berwuduk, lalu tutup lubang kencingnya itu dengan tisu kah, dengan kain kah, lalu dia pakai pakaiannya, lalu dia solat. Kalau keluar dalam solat itu dia dimaafkan karena dia penyakit. Tapi ada yang tak penyakit Ustaz, yang kadang-kadang sedang solat perasaan iya atau tidak. Maka dibahas secara fikih tapi bukan secara adab. Kalau secara fikih, kalau kita yakin perasaan itu hanya rasa, lalu yakin kita 70% dia tidak, maka solat kita sah. Ini tidak nih, tapi 30%-nya ya. Tidak, akhirnya kita hilangkan was-was kita. Itu sah. Tapi menurut pandangan akhlak dan adab, walaupun sedikit ada terasa, lalu kita katakan, ya artinya ibadah kita terganggu.
maka alangkah baiknya kita bersihkan, kita ganti pakaian kita. Oh, kita tertinggal masbuk jadinya solat. Jadi mengutamakan prioritas agar kita ini dalam keadaan suci bersih, beradab yang sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, lalu kita mengulang solat lagi, itu lebih afdal. Solat tadi adalah kita dalam keadaan kita yakini bahwa kita, walau kita yakin atau tidak, maka kita sempurnakan kebaikan supaya kita tak terganggu dengan perasaan was-was itu. Nah, ini babnya adab. Kalau bab fikih ya solat aja. Kalau bab adabnya, oh ini sedikitnya terganggu, maka kita sempurnakan. Begitu. Yang paling bagus lagi. Itu sebab apa sehingga buang air kita ketika kita sholat itu masih terasa keluar? Pertama, mungkin kencing kita atau buang air besar, buang air kecil kita berdiri. Yang kedua, atau kita jongkok, tapi pakaian kita ini tak sempit, tak lepas dia. Kan ada orang pakai celana sempit, sehingga jongkok kita tak sempurna. Maka kalau buang air ini betul-betul sempurna lah. Bila perlu dilepas celana tu, gantung dulu dia. Sampai gini tidak merasa terjepit. Yang kedua, yang ketiga, mungkin ketika buang air tadi tidak berdaham, tidak ada hajanan, sehingga masih ada air najis, ada hadas kita pada saluran baulnya, sehingga ketika kita berruku mendorong dia sikit. Begitu. Jadi dahsyat nih. Kalau keluar satu tetes kira-kira sah tak wuduk kita? Tidak lah. Tetap aja najis kan? Masalah yang ketiga, ketika kita buang air kecil, kadang-kadang di tempat yang banyak kamar toilet umum, dijumpai kan najis itu kemana-mana. Ada yang kencing berdiri dan sebagainya. Lalu ada terpercik ke celana kita. Kita tak yakin itu najis atau tidak, hadas atau tidak kena celana kita. Lalu bagaimana? Jalan pertama, kita percikkan air yang suci, kita berselawatlah untuk meyakinkan ini insya Allah bersih. Percikkanlah air ke tempat yang kira-kira terpercik tidak sengaja, yang kita tak tahu. Tapi kalau sengaja tahu, tak bisa. Yang paling bagus lagi, ganti pakaian itu kan. Maka kalau kencing buang air kecil di tempat toilet umum, maka sing-sing kata orang Melayu, seng-seng tahu kan? Diangkat celana tu, apa bahasa lucu? Sing-sing celana kan? Diangkatin celana tu, diangkat itu, dinaikkan dia. Ini kadang-kadang nak nengok orang buang air tu berdiri, sudah tu celananya tak pula lagi dising-singkan. Yang lebih dahsyat lagi, sengaja di masjid menyiapkan tempat buang air tu berdiri. Kalau tempat buang air kecil itu berdiri, pasti bau. Dia ketah kemana-mana aja. Maka jangan sampai kita buang air kecil tu berdiri, kemudian kita tidak membersihkan secara sempurna. Pengalaman kami ke Mekah, Madinah, Jeddah ya, sejak tahun 2012 sampai 2020 belum pernah ketemu tempat toilet tu berdiri. Tempat toilet yang khusus orang kencing berdiri tak ada. Mau di hotel, mau di bandara, mau di masjid, tak ketemu. Semua toilet tu dua aja. Kalau tak toilet jongkok, toilet duduk. Kalau di tempat kita, jangankan di hotel, jangankan di bandara, di masjid pun kadang dibuat toilet berdiri. Ya Allah, kita membuat yang Nabi tak suka. Kata Nabi, 4 perkara yang tercela dianggap biasa, satunya adalah orang kencing berdiri. 3 lagi yang tidak berkaitan dengan toharah. 3 lagi, yang 2 orang yang mengusap wajah ketika solat, orang yang disebutkan nama Nabi tapi dia tak berselawat, orang yang mendengar azan lalu dia tidak menyaut panggilan azan. Ini 4 perkara dianggap biasa, padahal dia tercela. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih segala perhatian. Silakan. Bertanya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, penyakit prostat. Saya kencing tidak bisa duduk, sholat, merasa macam keluar. Iya. Saya batalkan sholat, saya tengok sana dalam. Tak ada, basah. Begitulah, begitu terus. Jadi berobat sudah dilakukan. Insyaallah sekarang agak berkurang. Iya. Itu mana prostat? Itu masuk pada kategori orang kena penyakit selusul baul. Kalau orang prostat itu kan kena pada prostat itu kan pembengkakan pada saluran tempat buang air kecil itu kan. Maka buang air kecil gitu tuh kadang-kadang tak tuntas. Kadang-kadang perasaan ada lagi. Bahkan kita susah kali untuk betul-betul bersih. Maka ini kategori orang kena penyakit selusul baul. Maka ambil wuduknya ketika azan berkumandang,
lalu bersihkan, ambil wudhu, lalu sholat. Kalau misalnya ada keluar di saat sholat tuh, tapi dia bukan sekali-sekali, hampir setiap kita sholat dia terus seperti itu, maka ini penyakit. Kalau penyakit Allah maafkan. Tapi kalau dapat, bersihkanlah. Bagusnya kita berjarak dengan buang air itu. Begitu Pak. InsyaAllah Allah maha mengampuni dan maha memahami apa yang terjadi pada hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada pertanyaan? Silakan. Boleh. Kalau sholat awamin itu sama ba'diyah maghrib itu sama atau terpisah? Oh baik. Pertanyaannya, apa beda sholat awabin dengan sholat ba'diyah maghrib? Sholat awabin ini kan disebutkan sholat orang-orang yang bertaubat. Kalau kita lihat hadis penjelasan dari sahabat, ada 2 waktu sholat awabin. Yang paling terkenal dan masyhur adalah sholat awabin itu ketika anak kambing kepanasan, anak onta kepanasan. Ya kan, sholatul awabin. Sholat awabin itu dilaksanakan ketika anak onta kepanasan. Kapan tuh? Waktu duha. Lalu dalam riwayat yang lain saya pernah baca dari Imam Tirmizi, sholatul awabin itu yaitu 6 rakaat di antara maghrib dengan isya. Jadi itu. Jadi ada 2 tempat berarti melaksanakannya. Bisa dilaksanakan waktu duha, bisa dilaksanakan di waktu antara maghrib dan isya. Apakah dia termasuk solat ba'dah maghrib? Tidak. Solat sunat ba'dah maghrib adalah solat sunat rawatib yang mengiringi solat sunat maghrib. Jadi solat wajib, solat maghribnya, solat maghrib wajib. Lalu selesai solat maghrib itu ada solat sunat ba'diyah. Itu bukan solat sunat awabin. Solat awabin ini dia termasuk bagian dari solat sunat mutlak, kata ulama, karena dia solat taubat, solat sunat mutlak gitu. Begitu jawabannya. Antum ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan? Fadal, silakan. Menahan kencing atau membuang air besar ketika dalam sholat? Ya. Ya. Apakah sama istinja kita dengan perempuan? Oh ya, baik, bagus. Bagaimana hukum? Ini larinya ke fikih, bukan ke adab ya, tapi tidak apa, kita bahas lah. Bagaimana hukumnya seseorang yang menahan kencing atau menahan buang air besar ketika sholat? Kata ulama, hukumnya makruh. Hukum menahan itu makruh, bukan sholatnya makruh. Hukum menahan, sholatnya tidak makruh, tapi menahannya makruh. Jadi sholatnya tidak, jadi kurang sempurna. Begitu. Sholatnya tetap sah, tetapi menahan itu makruh. Apa maksudnya? Kalau dapat jangan ditahan, buang air lah. Lalu kita jangan tahan, kita buang air. Lalu kalau kita lepas dari jamaah, kita sudah dapatkan pahala jamaah. Tapi kadang-kadang kan kita sayang melepaskan jemaah, apalagi sholat di Masjidil Haram. Ya kan, kadang-kadang kita pergi ke Masjidil Haram jam 9 pagi, zuhur jam 12.15. Kita mengambil uduk payah, tempatnya jauh, mau ambil lagi tak dapat atau tidak. Akhirnya kita tahan kan, menahan kencing itu, menahan buang air. Maka hukum menahannya makruh, sholatnya ya sah gitu. Lalu apakah istinja kita laki-laki yang perempuan sama? Ya sama. Yang membedakan itu perempuan ada haid dan nifas, tapi kalau buang air besar dan buang air kecil istinjanya sama. Begitu ya. Sama menggunakan air, kalau tak ada air menggunakan batu, kalau tak ada batu menggunakan kertas atau tisu, kalau tak daun lah, ya kan. Tak boleh menggunakan tulang atau kotoran-kotoran yang lainnya. Dan intinya kita bersuci secara zahir, beristinja itu kita ingin melepaskan diri kita dari segala bentuk yang mengganggu kita terhadap kesucian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai tadi lalu kita bilang, ampun aku ya Allah, segala puji bagimu yang telah melepaskan, menjauhkan kita dari segala yang tidak enak, melepaskan kotoran, dah pergi kotoran dari kita dan memberikan kita kesehatan. Mudah-mudahan zahir kita bersih, lalu batin kita bersih juga insya-Allah. Bulan depan kita lanjutkan bab adab yang mengiringi setelah istinja, yaitu bersuci setelah istinja untuk mendirikan sholat, berwudu atau tayamum. Bagaimana adab dan akhlaknya? Mohon maaf atas segala kurangan. Baik, kita tutup dengan doa kifarah majelis. Astaghfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'atan marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma anzilir rahmah wal hidayah wasyakinah wal mawaddah wal maghfirah wal barakah khususan ala hadhihi jamaah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa amalan salihan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma idfa' 'anil ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar
ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, sate. Ada sate.